Bagi sahabat wakaf yang tertarik untuk ikutan nabung berkah, bisa menghubungi WhatsApp Center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085 200 123 123. Setelah menghubungi WhatsApp Center Darut Tauhid, sahabat wakaf akan mendapat pesan balasan yang berupa link pendaftaran program nabung berkah, di mana nantinya sahabat wakaf bisa mengisi form yang sudah disediakan. Setelah program berakhir, dana sahabat yang disimpan akan dikembalikan kepada sahabat wakaf. Menarik kan? Tunggu apa lagi? Pahala didapat, ekonomi aman, hanya di Nabung Berkah. Menabung masih dengan cara kuno? Yakin menabung pangkal kaya? Padahal bisa loh, menabung pasti kaya. Menabung dengan cara ini bisa menolong banyak orang. Dan yang terpenting, tabungannya tidak akan berkurang. Wah, gimana caranya? Ini solusinya. Wakaf Darut Tauhid membuka peluang untuk sahabat wakaf ikutan nabung berkah, berwakaf dan berinvestasi sebelum Ramadan. Tabungan tersebut akan disimpan selama periode tertentu, di mana nantinya bagi hasil dari tabungan tersebut diwakafkan di bulan Ramadan untuk program wakaf 7 masjid dan wakaf produktif. Hasil dari wakaf produktif akan dialokasikan untuk operasional Masjid Darut Tauhid, beasiswa pendidikan, beasiswa tahfiz Quran, bantuan kesehatan, dan masih banyak lagi. Setelah periode selesai, tabungan yang disimpan akan dikembalikan kepada sahabat wakaf. Menarik kan? Tunggu apa lagi? Pahala didapat, ekonomi aman, hanya di Nabung Berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala menawarkan satu perniagaan yang keuntungannya itu tidak bisa diukur dengan ukuran dunia. Kalau kita bisnis, bermuamalah kepada saudara-saudara kita, maka keuntungan yang kita dapatkan tentu saja tidak melebihi dari modal yang kita keluarkan. Kita bisnis, menanam modal, misalkan 100 juta. Kita modal 100 juta ini kelihatannya tidak mungkin kita mendapatkan keuntungan lebih dari 100 juta. Ya. Kalaulah misalkan mendapatkan keuntungan 100 juta itu butuh waktu yang sangat lama, ya, baru mendapatkan keuntungan sepadan dengan modal yang kita keluarkan. Tapi kalau kita bisnis bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, keuntungan yang kita dapatkan ini lebih daripada modal yang kita keluarkan. Ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang keuntungannya kamu sekalian, kita semua akan diselamatkan dari panasnya api neraka.
Apa bisnis yang Allah tawarkan, muamalah yang Allah tawarkan? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berjuang dengan harta yang Allah titipkan kepada kita dan juga dengan diri-diri kita, dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Jadi harta itu adalah titipan dari Allah untuk kita, tergantung mau digunakan untuk apa harta tersebut. Mau digunakan untuk taat, insya Allah akan kembali kepada kita. Akan digunakan untuk berbuat maksiat pun akan kembali kepada kita. Dan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling beruntung adalah orang yang menggunakan titipan tersebut sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Allah menitipkan harta kepada kita, maka orang yang beruntung adalah menggunakan harta yang Allah titipkan kepada kita ini untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang baik, dengan harta yang Allah titipkan kepada kita ini, yuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebagai sarana untuk kita berjuang di jalan Allah, sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bapak Ibu yang baik, di dalam Al-Quranul Karim juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita apa sih yang kita minta kepada Allah tatkala ajal ya sudah mendekati menjemput kita. Artinya saat kita sedang sakaratul maut, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah jelaskan di dalam Al-Quran di surat Al-Munafikun ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, artinya Allah berikan kepada kita sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, ajal menjemput kita. Lalu dia berkata, ya, kita akan berkata, ya Tuhanku, ya Allah, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi permintaan terakhir ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita, seseorang sedang sakaratul maut, ternyata minta ditunda kematian untuk apa? Untuk fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin, untuk bisa bersedekah. Jadi bukan minta kepada Allah, ya Allah tundalah kematianku karena anakku masih kecil, usahaku sedang berkembang, dan lain sebagainya. Tidak ada hubungan dengan urusan dunia, tetapi yang diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Minta kepada Allah ditunda kematiannya agar bisa bersedekah. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu dahsyatnya sedekah, sehingga tatkala seseorang sedang sakaratul maut pun yang diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunda kematiannya supaya bisa bersedekah. Nah, mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, ya, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di surat Ali Imran Allah juga menjelaskan wasari'u, dan bersegeralah. Sari, kata sari itu diartikan jalan. Torik juga jalan, sari jalan. Tapi sari itu adalah jalan cepat. Ya, jalan cepat. Artinya Pak, bersegeralah ila maghfiratin, menuju ampunan Allah. Jadi yang tidak boleh ditunda-tunda satu adalah bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi.
Wa'iddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i. Itu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi yang harus segera kita lakukan, ya, cepat, adalah satu, bertobat kepada Allah, ya, bertobat kepada Allah. Yang kedua adalah berusaha semaksimal mungkin, bahkan adalah memburu surga Allah, kan begitu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus bagaimana kita menggunakan titipan Allah berupa harta ini, ya, menjadi jalan kita semakin mengenal Allah, semakin dekat dengan Allah, kita bisa beramal soleh dan menjadi jalan manfaat untuk sebanyak-banyaknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah berwakaf, ya, mewakafkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita. Jadi sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berwakaf, Bapak Ibu yang baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah mendapatkan ilmu juga dari guru-guru kita, termasuk Profesor Dr. Nurul Huda dari BWI, subhanallah, yang selama ini ketika mendengar kata wakaf itu identik dengan 3M. Masjid, madrasah, kemudian makam. Padahal kalau berbicara wakaf 3M ini, maka upaya yang biasa dilakukan adalah nunggu kaya, ya, nunggu punya tanah yang luas, menunggu punya uang yang banyak. Padahal untuk kita bisa berwakaf tidak harus nunggu kita menjadi orang kaya, tapi berwakaflah, insya Allah Allah akan mengkayakan kita. Kita akan menjadi orang yang kaya. Tidak harus dengan jumlah yang banyak. Tadi disebutkan di surat Ali Imran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya apa? Punya uang banyak bersedekah, punya uang sedikit pun bersedekah, karena di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah tidak semata-mata hanya melihat nilai nominal dari yang kita sedekahkan, dari yang kita wakafkan saja, tapi sejauh kemana keikhlasan kita dalam bersedekah. Jadi ini menjadi motivasi bagi kita sekalian untuk berwakaf. Tidak harus menunggu kita menjadi orang yang kaya, tapi insya Allah dengan berwakaf kita akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa jihad dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, salah satunya dengan berwakaf. Bapak Ibu yang baik, kita sekarang sudah berada di bulan Rajab. Persiapan yang kita lakukan untuk menghadapi bulan Ramadan sebaiknya kita mulai dari bulan Rajab, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadana. Jadi kita minta kepada Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, dan sampaikanlah, ya, usia kita di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk bisa beramal, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yaitu ibadah bilmal, ibadah dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Kita persiapkan untuk bisa memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Salah satu persiapan yang kita lakukan adalah dari mulai bulan Rajab. Insya Allah di Darut Tauhid, Bapak Ibu yang baik, kita memfasilitasi teman-teman di Darut Tauhid, terutama di Direktorat Wakaf, insya Allah memfasilitasi bagi Bapak Ibu sekalian yang
ingin menjadikan bulan Ramadan yang akan datang sebagai sarana untuk ibadah dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Mumpung di bulan Ramadan, setiap ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan persiapan dari mulai sekarang. Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah kita hari ini bersama dengan Bapak Dodi. Beliau adalah Direktur Wakaf Darut Tauhid, yang mudah-mudahan beliau akan memberikan informasi beberapa program, terutama sekali berkaitan dengan program-program wakaf yang dilakukan di Direktorat Wakaf. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jelas Sehat, suratnya, Ustaz? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz. Dodi, terima kasih nih sudah bergabung pada pagi hari ini untuk kita sharing dan memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada saudara kita terkait dengan wakaf. Mudah-mudahan dengan sering kita bahas, sering kita sampaikan terkait dengan wakaf ini, ya, pemahaman kita tentang wakaf semakin luas, ya, bagaimana kita terus menyampaikan tentang zakat, infak, sodakoh, ya, yang sudah familiar di masyarakat. Wakaf pun harapannya mudah-mudahan juga familiar, sehingga ladang amal wakaf ini juga betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan ini, Pak Dodi, apa program-program yang sudah direncanakan di Direktorat Wakaf Darut Tauhid? Silakan Pak Dodi. Ya, Ustaz, izin Ustaz. Kita nanti ada beberapa program. Pertama mungkin saya akan menyampaikan laporan terlebih dahulu, Ustaz. Laporan perkembangan wakaf kita di Darut Tauhid kepada jamaah, para muwakif yang hadir, insya Allah. Jadi saya akan menyampaikan terlebih dahulu laporannya, dan nanti kita akan coba bahas satu persatu program-program apa saja di tahun ini, termasuk di bulan Ramadan ini, seperti apa sih, bagaimana cara untuk berwakaf, siapa saja sih supaya bisa terlibat dengan wakaf ini, begitu Ustaz. Cara mudah untuk berwakaf. Jadi tidak hanya orang yang memiliki kelebihan harta, tapi siapapun bisa terlibat, memiliki amal jariah sampai akhir hari akhir nanti, begitu Ustaz. Izin saya share screen dulu. Ya, silakan Ustaz Pak Dodi, silakan. Sudah kelihatan Ustaz ya? Izin maaf. Ya. Sebentar. Sudah kelihatan laporan ya, perkembangan wakaf. Ya. Silakan Pak Dodi. Bentar, Ustaz. Jadi Bapak Ibu yang baik, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami sebagai nadir, insya Allah kita akan menyampaikan laporan terutama sekali berkaitan dengan wakaf yang diamanahkan kepada Darut Tauhid melalui Direktorat Wakaf, ya. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada umat, kepada wakif, dan terutama sekali ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika aset itu diwakafkan, sesungguhnya aset itu adalah milik Allah yang kemudian diamanahkan kepada nadir untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Mangga silakan Pak Dodi. Siap Ustaz, izin melaporkan perkembangan wakaf Darut Tauhid. Yang pertama kita menyampaikan laporan wakaf masjid 7-in-1, yaitu 1 kali wakaf bisa untuk 7 masjid nih Ustaz. Jadi kita mencoba bahwa di Darut Tauhid sendiri kita ada amanah untuk mengaktifasi yang membangun beberapa masjid, salah satunya 7 masjid ini. Izinkan ya, program 7 masjid ini merupakan program membangun 7 masjid di 7 wilayah ya Ustaz. Jadi ada di Batam, baru ada di Serua Tangsel, ada di Lubuk Linggau, ada di Jakarta, ada di Bogor, ada di Kabupaten Bandung Barat, sama di Kuningan Ustaz. Insya Allah ini program yang saat ini kita kerjakan begitu, dan
kemarin memang mohon maaf, kami menyampaikan permohonan maaf kepada para muwakif juga sempat terhenti karena memang masa pandemik begitu. Jadi sempat berhenti dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali semua program pembangunan ini di tahun ini dan kita akan menyampaikan perkembangannya juga. Adapun gambaran progres perkembangan di masjid wakaf masjid ini, yang pertama di Batam alhamdulillah sudah 50% pembangunan kita untuk masjidnya. Yang kedua di Serua Tangsel itu sudah alhamdulillah 70%. Di Lubuk Linggau alhamdulillah ada 40%, dan program yang di Jakarta ini adalah renovasi, masjidnya sudah berdiri tapi kita lagi ada proses perluasan juga aula, termasuk di aula kita rencana mencoba mengembangkan itu. Jadi ini alhamdulillah sudah kemarin proses kerawangan dan proses pengembangan aula. Adapun ini gambar 3 dimensi dari pembangunan masjid, rencananya seperti ini begitu. Untuk di Batam gambarnya seperti ini, 3 dimensinya, yang di Serua Tangsel dan di Eko 2 di KBB, di Eko 3 di Kuningan. Nah, yang di Serua ini khusus, ini sebenarnya masjid khusus anak-anak yang sekolah beasiswa penerima manfaat dari Darut Tauhid, program-program Darut Tauhid yang sekolah di boarding di sana begitu. Dan ini juga besar harapan segera selesai agar bisa dimanfaatkan oleh anak-anak ini begitu untuk aktivitas, kegiatan keagamaan dan kegiatan belajar, kegiatan aktivitas ibadah juga begitu ya oleh masyarakat di sekitarnya begitu. Betul Pak Dodi, mungkin dipotong Pak Dodi ya, ini ya, siap, khusus siap, enggak? Ya, Bapak Ibu yang baik, khususnya di Masjid Serua ini berharap mudah-mudahan kita bisa menjadi jalan segera terbangunnya masjid, karena yang akan menggunakan itu sudah ada, yaitu santri ataupun siswa yang belajar di Darut Tauhid, yang mereka mendapatkan kesempatan beasiswa di Darut Tauhid ya. Selama masjid belum selesai dibangun, para santri ini melaksanakan aktivitas kegiatan ibadah dan lain sebagainya masih di aula. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal bagi kita semuanya untuk membangun rumah Allah. Jadi dari 7 masjid yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi ini, yang salah satu yang prioritas untuk segera kita selesaikan, mudah-mudahan kita diberikan jalan kemudahan oleh Allah, adalah Masjid Serua. Mudah-mudahan targetnya 2023 ini Serua itu sudah selesai ya. Saya yakin karena ini rumah Allah, pasti ya Allah akan memberikan jalan kepada kita untuk bisa membangun rumahnya. Hanya siapa yang dipilih oleh Allah menjadi jalan terbangunnya rumah Allah, itulah yang mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang dipilih oleh Allah menjadi jalan terbangunnya rumah Allah. Silakan Pak Dodi dilanjutkan. Siap Ustaz, terima kasih. Adapun untuk masjid di Eko 2 dan Eko 3, kita masih dalam proses perizinan karena ini cukup ke pemerintah, karena ini memang di area yang harus perizinannya harus khusus ya Ustaz. Jadi ini memang kita masih lagi proses perizinan kepada pemerintah setempat, sehingga mohon doanya agar ini bisa segera ditunaikan, izinnya keluar, kita bisa proses pembangunan. Adapun untuk yang 3 masjid lagi, Masjid Lubuk Linggau tadi sudah disampaikan, Bogor insya Allah perizinan sudah oke, dan kita akan segera eksekusi di tahun ini, dan Masjid Cipaku Jakarta. Program yang berikutnya adalah wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran ini kita bekerja sama dengan teman-teman dari DT Peduli. Kita menyebarkan Al-Quran, memberikan pelatihan dan pelatihan membaca juga. Target kita adalah memberantas buta huruf baca Al-Quran begitu ya. Jadi kita mencoba menebarkan ke seluruh negeri, ke pelosok negeri. Alhamdulillah bersama DT Peduli di tahun 2022 kemarin, total yang sudah kita salurkan dari wakaf Al-Quran ini ada 55.000 Ustaz, kurang lebih begitu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada muwakif yang sudah berwakaf melalui Al-Quran ini begitu. Insya Allah amanahnya kita sudah sampaikan sebanyak 55.000 di tahun 2022. Ini adapun dokumentasinya.
Dan ini adalah program wakaf produktif. Nah, ini kita mencoba aset-aset wakaf yang diamanahi kepada Darut Tauhid, Nazir Darut Tauhid ini, kita mencoba memproduktifkan. Kenapa? Karena target kami adalah ketika kita memproduktifkan, maka semakin banyak penerima manfaat yang bisa merasakan berkahnya dari wakaf ini, dan pahala yang mengalir buat para muwakif ini semakin besar juga begitu, berkelanjutan terus-menerus. Alhamdulillah di tahun 2022 dari 11 kurang lebih di data kami ada 11.000 muwakif yang berwakaf melalui Darut Tauhid. Adapun penerima manfaat atau mauquf alaih yang telah disampaikan dan diterima menerima manfaatnya dari wakaf ini ada sebenarnya kurang lebih 100.000 orang dari bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi. Contohnya salah satu kegiatannya adalah dari wakaf-wakaf produktif ini ada ekonomi yang bergerak, baru ada Baitul Quran yang berjalan, program Baitul Quran yang berjalan, baru pengajian-pengajian di masjid-masjid untuk memakmurkan masjid-masjid wakaf ini begitu. Dan ini adalah program baru kami untuk khusus Ramadan. Nah, ini adalah kita coba nabung berkah namanya, investasi OTW Ramadan begitu. Jadi kenapa namanya nabung berkah? Karena kita ingin mengajak semua orang yang ingin berwakaf tapi merasa saya nggak punya banyak uang untuk berwakaf, tapi saya punya tabungan. Ya sudah, kita coba menabung saja nih. Nabung nanti wakafnya dari mana? Nanti dari bagi hasil yang ditabung. Nah, itu bagi hasil yang ditabung, itulah yang diwakafkan. Kita tidak memikirkan nominal bagi hasil yang didapat, tapi bagaimana kita menebarkan manfaat kepada mengajak pada jamaah agar memiliki amalan walaupun sedikit begitu dari wakaf ini supaya memiliki pahala yang mengalir terus begitu, Ustaz. Jadi izinkan. Ya, Siap, Ustaz. jadi Bapak Ibu yang baik, ini sesuatu yang sangat menarik Bapak Ibu. Jadi kita menabung, kita berwakaf, dan uang kita itu tidak berkurang gitu Pak Dodi ya. Betul, jadi kita bisa Ustaz. berwakaf, tetapi uang kita, tabungan kita itu tidak berkurang. Wakafnya dari mana? Wakafnya itu dari bagi hasil uang yang kita tabung di bank. Ini sangat luar biasa ya. Jadi ini sangat luar biasa, Bapak Ibu yang baik, bisa nabung di bank, uangnya tidak berkurang, tetapi kita bisa berwakaf. Kalau misalkan bagi hasilnya 10.000, misalkan 10.000 dan 1 juta orang yang ikut bergabung dalam program ini, maka kita sudah bisa banyak berbuat sesuatu. Masjid-masjid yang tadi disampaikan oleh Pak Dodi itu, mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah untuk menjadi jalan terbangunnya rumah Allah tersebut. Silakan Pak Dodi, ini bagus, menarik ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa detail dan setelah ini ya nanti Pak Dodi juga menyampaikan mekanisme seperti apa dan lain sebagainya, sehingga bahkan bukan hanya siap-siap menghadapi bulan Ramadan saja Pak Dodi, tapi Ya, dari betul. mulai sekarang sudah mulai bisa ya. Jadi bulan Ramadan itu sebagai puncaknya, tetapi paling tidak dari mulai sekarang kita sudah bisa melakukan proses ini sehingga nanti puncak ya nabung berkah itu adalah di bulan Ramadan. Ya, silakan Pak Dodi. Ya, Ustaz. Jadi disampaikan bahwa nabung berkah ini adalah program kita menabung, mencoba memfasilitasi para jamaah yang mungkin memiliki tabungan-tabungan tak ingin berwakaf. Nah, dari tabungan ini mungkin bisa disampaikan kepada tempat mereka menabung bahwa bagi hasil yang diterimanya harapannya bisa disalurkan gitu, bisa disalurkan ke Nazir Darut Tauhid, Wakaf Darut Tauhid dengan program nabung berkah ini. Nah, nanti tinggal komunikasi ke pihak, salah satu caranya adalah komunikasi ke pihak banknya tempat mereka menabung. Nah, yang kedua adalah bisa menghubungi nanti customer service kami, call center kami, jadi untuk teknisnya seperti apa. Izin saya menyampaikan video, Ustadz ya, program ini supaya bisa diterima. Tadi sebenarnya sudah diputar di awal, tapi karena
Di awal mungkin belum banyak yang memperhatikan. Insya Allah sekarang saya putar kembali, izin Ustaz. Ya, silakan. Suaranya nggak keluar Pak Dodi ya? Oh siap, izin Ustaz. Izin Ustaz sebentar. Ya, silakan. Jadi Bapak Ibu yang baik, banyak cara ya untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dengan teknologi sungguh sangat luar biasa ya. Kita bisa bersedekah, kita bisa berwakaf ya dengan mudah. Mudah-mudahan dengan program-program ini memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berwakaf. Jadi selain program nabung berkah yang tadi disampaikan oleh Pak Dodi, Bapak Ibu yang baik, kita juga sedang diskusi dengan beberapa bank syariah ya, yang insya Allah ke depannya kita akan bersama-sama sinergi. Polanya apa? Jadi sebagian dari bagi hasil yang didapatkan setiap bulan itu ya diwakafkan. Ini program kelanjutannya. Jadi kalau untuk Ramadan, harapannya sebagai puncaknya kita bersedekah di bulan Ramadan, dari mulai sekarang bagi hasilnya sampai nanti puncak di bulan Ramadan diwakafkan. Nanti pasca Ramadan itu ada program kelanjutan. Program kelanjutan seperti apa? Setiap bulan bagi hasil dari tabungan kita langsung otomatis masuk ke rekening wakaf ya. Mudah-mudahan ini akan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berwakaf. Silakan Pak Dodi, mangga. Siap Ustaz, izin. Menabung Keluar masih sudah, dengan cara kuno. Ya. Yakin Benar. menabung pangkal kaya. Padahal bisa loh. Menabung pasti kaya. Menabung dengan cara ini bisa menolong banyak orang. Dan yang terpenting, tabungannya tidak akan berkurang. Wah, gimana caranya? Ini solusinya. Wakaf Darut Tauhid membuka peluang untuk sahabat wakaf ikutan nabung berkah, berwakaf dan berinvestasi sebelum Ramadan. Tabungan tersebut akan disimpan selama periode tertentu, di mana nantinya bagi hasil dari tabungan tersebut diwakafkan di bulan Ramadan untuk program wakaf 7 masjid dan wakaf produktif. Hasil dari wakaf produktif akan dialokasikan untuk operasional Masjid Darut Tauhid, beasiswa pendidikan, beasiswa tahfiz Quran, bantuan kesehatan, dan masih banyak lagi. Setelah periode selesai, tabungan yang disimpan akan dikembalikan kepada sahabat wakaf. Menarik kan? Tunggu apa lagi? Pahala didapat, ekonomi aman, hanya di Nabung Berkah. Siap Ustadz, begitu programnya. Jadi kita mengajak menabung sebanyak-banyaknya, begitu nanti supaya bagi hasil yang diterima dan diwakafkan itu semakin besar juga, begitu. Dan ini program memang ada nabungnya 3 bulan, ada periode 6 bulan, ada 12 bulan. Nah, bagaimana supaya bisa keluar di bulan Ramadan? Jadi kalau sudah jelas periodenya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, nanti akan dihitung oleh pihak bank bagi hasil yang kemungkinan besar didapat di awal, ya itu akan kita langsung keluarkan di bulan Ramadan supaya mendapat pahala pahala yang berlipat Ustaz di bulan Ramadan ini dari pahala wakafnya, dan tabungannya nanti insya Allah setelah periodenya habis akan kita kembalikan. Gitu Ustaz. Ya, subhanallah. Terima kasih nih Pak Dodi ya. Bapak Ibu yang baik, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah ya. Salah satu amal ibadah yang mudah-mudahan bisa kita maksimalkan adalah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, memperbanyak berwakaf di bulan Ramadan. Ya, berbagai macam cara bisa kita lakukan
Mungkin ada yang akan langsung sudah mempersiapkan tabungan, uang untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan. Tapi ada juga yang uangnya sekarang posisinya ada di bank, ditabung misalkan saja. Bisa juga dari mulai sekarang dipersiapkan bagi hasil itu tidak diambil, ataupun bagi hasil yang ada itu nanti diakadkan akan diwakafkan di bulan Ramadan gitu pada dia. Jadi intinya adalah bagaimana di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, kita bisa bersedekah, kita bisa berwakaf ya. Kalau Ramadan tahun yang lalu kita punya tabungan tapi kita tidak bisa berwakaf, ataupun kita tidak tahu bagaimana kemudahan-kemudahan kita untuk bisa berwakaf, tahun sekarang dengan program yang digulirkan oleh teman-teman di Direktorat Wakaf Darut Tauhid ini, mudah-mudahan kita bisa berwakaf dengan mudah ya. Dengan apa? Dengan bagi hasil dari tabungan kita yang ada di bank. Sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, inspirasi bagi kita semuanya insya Allah. Alhamdulillah. Baik Pak Dodi, ada yang disampaikan lagi terkait dengan program ini? Silakan, ada Ustaz, ini caranya Ustaz. Bagaimana ya, caranya? Izin di kelas saya menyampaikan. Di kelas dulu yang ininya biar bisa muncul di layar. Ini Ustaz, video caranya. Oh ya, ya silakan. Bagi sahabat wakaf yang tertarik untuk ikutan nabung berkah, bisa menghubungi WhatsApp Center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085 200 123 123. Setelah menghubungi WhatsApp Center Darut Tauhid, sahabat wakaf akan mendapat pesan balasan yang berupa link pendaftaran program Nabung Berkah, di mana nantinya sahabat wakaf bisa mengisi form yang sudah disediakan. Setelah program berakhir, dana sahabat yang disimpan akan dikembalikan kepada sahabat wakaf. Menarik kan? Tunggu apa lagi? Pahala didapat, ekonomi aman, hanya di Nabung Berkah. Siap Ustadz. Terima kasih. Itu Alhamdulillah. Insya Allah, jadi sahabat-sahabat atau jamaah yang ingin berpartisipasi dalam program wakaf Nabung Berkah ini, insya Allah bisa menghubungi call center kami di 085 200 123 123. Begitu Ustaz. Ya, ini nomornya nomor mudah diingat insya Allah. 085 200 123 123 ya. Siap Ustaz. 085 200 123 123. Kalau ingin menanyakan lebih lanjut terkait dengan program Nabung Berkah ini ya. Jadi intinya adalah tabungan kita itu tidak berkurang, tapi kita sudah bisa berwakaf. Dari mana wakaf kita? Wakaf kita itu adalah dari bagi hasil selama yang disepakati, waktu yang disepakati. Misalkan betul. Saya ingin mewakafkan bagi hasilnya itu selama 1 tahun, berarti nanti yang diwakafkan adalah bagi hasil selama 1 tahun. Gitu pada dia. Betul. Ya, betul. Saya ingin mewakafkan bagi hasilnya selama 6 bulan, berarti selama 6 bulan tersebut bagi hasilnya saya wakafkan. Jadi nanti di formulir tersebut, di form yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi itu nanti menyebutkan berapa periodenya bulan. Ya betulnya periode bagi hasil yang akan kita wakafkan. Insya Allah ini memudahkan kita. Pak Dodi sudah ada yang raise hand. Ya silakan. Ya silakan yang ingin bertanya boleh dibuka mic-nya. Ibu Ade. Silakan Ibu Ade, boleh dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Yang Ibu tanya, berarti kita buka ini ya, buka rekening baru lagi berarti ya, Ustaz? Nggak usah Ibu, tidak usah. Jadi gimana? Ibu Jadi, udah punya udah punya rekening BSI, buka rekening BSI lagi nggak di itunya? Tidak perlu Ibu, jadi nanti tinggal sampaikan ke pihak Ibu tinggal sampaikan saja. Pertama bisa ada 2 cara Bu. Yang pertama Ibu bisa tinggal sampaikan kepada pihak customer service dari BSI
ke pihak BSI-nya untuk bahwa bagi hasil dari ini kita komitmenkan untuk berwakaf. Nah, nanti periodenya Ibu sampaikan saja. Nanti dari BSI juga memiliki rekening wakaf kami, nanti akan langsung ditransfer ke rekening wakaf kami begitu. Nah, cara yang kedua adalah Ibu tinggal transfer berapa nilai yang akan ditabungkan begitu ya, yang akan ditabungkan misalnya 100 juta gitu misalnya, atau 10 juta, atau 100 juta, atau mungkin 1 M gitu ditabungkan, transfer kan. Ada nomor rekening, nanti Ibu ketika mendaftar, itu ada nomor rekening wakaf kami, nanti akan ditampung di sana, begitu. Nah, nanti dikumpulkan di sana, dan bagi hasilnya itu kan tercatat, Bu. Akan tercatat detail semuanya. Nanti bagi hasil dari yang dikumpulkan itu, akan dikeluarkan, itu menjadi wakaf. Dan setelah periodenya berakhir, misalnya Ibu ikut program yang 1 tahun, nanti dikembalikan ke Ibu sejumlah yang Ibu transfer. Begitu, Ibu. Ya, Ada jadi 2 cara. Ya, itu Ibu Dua. ngerti. Maksudnya itu ada jangka 3 bulan, 6 bulan. Kalau 3 bulan itu nggak boleh diambil, bagi hasil itu wakafnya gitu kan? Iya, betul. Tabungan tetap. Nah, yang Ibu ini kan Ibu, ibaratnya Ibu daftar dulu, ini nomor rekening BSI Ibu dah, kita kan kayak gitu kan? Bukan, Ibu, bukan. Ibu nanti daftar, dibuka di situ ada formulir, di situ ada nomor rekening yang Ibu transfer ke mana, ke rekening yang rekening wakaf kami, ditransfer ke situ, nanti di situ itu adalah rekening penampungan, Bu. Penampungan. Jadi harap diisi dengan jelas nomor rekening Ibu supaya kami ketika mentransfer kembali. Oh, ada formulirnya nanti ya, Ustadz. Betul, Ibu. Betul. Oh, siap. Belum di Ibu baca, soalnya Ibu sambil jalan di kantor. Ya, alhamdulillah fi amanillah, Bu. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah Ibu memang nabungnya di BSI gitu. Jadi paling jangka waktunya ada yang 3 bulan, 6 bulan, tahun. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah. Ya, nuhun Ustadz. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nih 2 metode ini Pak Dodi yang perlu kita tegaskan. Jadi bagi yang sudah punya nomor rekening, kan itu ada 2 yang sudah punya rekening, tinggal bilang ke customer service BSI bahwa saya ingin mewakafkan bagi hasil saya ke wakaf Darut Tauhid. Betul. Bagi yang belum buka rekening berarti nggak perlu buka rekening juga. Ya, tidak buka rekening, tapi langsung transfer ke rekening transit. Kan dia? Iya, betul. Rekening transit ya judulnya. Rekening transit selama berapa lama? Misalkan selama 3 bulan dana itu akan ada di rekening transit. Nanti setelah 3 bulan ataupun 6 bulan tergantung nanti periode yang dipilihnya akan kembali kepada yang menabung tadi ataupun yang pemilik uang tersebut. Itu caranya, insya Allah mudah ya. Kita komitmen karena kita sudah diskusi juga termasuk dengan BSI dan bank-bank syariah yang lainnya, mereka semuanya komitmen, bahkan bukan hanya di persiapan nabung berkah di bulan Ramadan saja, tapi juga saya bagi hasilnya karena tabungan saya gede, misalkan tabungan saya gede, bagi hasilnya gede, saya akan mewakafkan tidak semuanya. Itu bisa nggak Pak Dodi? Bisa, Ustaz. Bisa ya kan ya? Jadi bisa 50%-nya, bisa misalnya cuma berapa rupiah begitu diakadkan begitu. Iya, betul. Karena kemarin saya sudah diskusi dengan beberapa pimpinan di bank, mereka juga salah satunya akan mengakomodir itu. Ya, insya Allah ini bank-bank syariah sudah komitmen semuanya. Insya Allah nanti suatu saat kita akan ajak beliau-beliau ya untuk diskusi dengan kita. Tapi secara prinsip insya Allah mereka juga menjadikan ini sebagai ladang amal ya, untuk bisa memfasilitasi, memberikan kemudahan kepada masyarakat, kepada jamaah, kepada nasabah untuk bisa berwakaf. Tidak harus jumlah yang besar ya. Betul. Tapi kalau ini kita bersama-sama, itu akan menjadi satu kekuatan yang besar. Prioritas utama, ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu yang baik, kita insya Allah prioritas utama untuk tahap pertama ini kita akan menyelesaikan pembangunan masjid Serua pada dia. Masjid Serua. Ya insya Allah ini masih kurang sekitar 4-5 miliar. Mudah-mudahan dengan kita sinergi bersama-sama ini, rumah Allah yang khususnya yang ada di Serua ini segera bisa
selesaikan dan bisa segera dimanfaatkan oleh anak-anak kita, adik-adik kita yang mereka belajar di sekolah kita di Serua, insya Allah. Silakan Bapak Ibu yang baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan seputar program yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi. Silakan Pak Dodi sambil menunggu yang lain. Oh ya, sudah ada nih Ibu Yuniar. Benar ya, Ibu Yuniarti. Mangga, silakan Ibu, bisa dibuka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. ya saya maaf baru bergabung belum Iya. maaf terlambat. Pak Ustadz, saya mau bertanya kalau program DT Peduli kan ini program berwakaf, misalnya kita ingin berwakaf gitu Mas, misalnya kita punya sesuatu, misalnya punya rumah gitu, apa tanah gitu Pak Ustadz, itu misalnya tanahnya udah ada, misalnya kita pengen bikin pesantren atau rumah tahfiz, itu misalnya kita udah jadi nih, katakanlah udah jadi. Kalau misalnya udah jadi, nah itu kan kita misalnya saya nggak mengawas ya Pak Ustadz, itu misalnya rumah tahfiznya. Nah, kebetulan ada kegiatan-kegiatan yang tidak diajarkan oleh Nabi dan Rasulullah, misalnya ada kegiatan maaf ya Pak Ustadz, ini kan sekarang tuh banyak ya Pak Ustadz, pesantren-pesantren yang tidak diajarkan oleh Nabi dan Rasulullah, misalnya ada apa maulid Nabi, kayak salawatan gitu Pak Ustadz. Itu kan kadang-kadang di sekolah-sekolah tuh suka ada yang begitu tuh Pak Ustadz. Itu misalnya begitu gimana Pak Ustadz? Yang kedua saya mau bertanya, misalnya kita udah punya, katakanlah kita punya tanah wakaf nih. Nah, tanah wakafnya itu udah jadi dibuatkan pesantren misalnya. Iya. Nah, di pesantrennya itu kan sekarang tuh banyak kegiatan-kegiatan yang tidak diajarkan oleh Nabi juga Pak Ustadz. Ada musiknya misalnya. Nah, itu kan musiknya kita kan sebetulnya nggak dilarang sih, nggak Pak Ustadz. Boleh-boleh saja, cuman kan sebaiknya tidak ada gitu Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz kalau seperti itu jejak musiknya? Baik. Terima kasih Ibu. Ya, sama, Pak Ustadz. Boleh saya jawab sebentar Bu ya? Baik, terima kasih Ibu. Jadi ketika jadi ketika seseorang berwakaf, maka tanggung jawab terhadap aset ataupun harta benda yang diwakafkan itu yang semula menjadi tanggung jawab wakif, ketika sudah diwakafkan, maka tanggung jawabnya beralih kepada yang namanya nadhir. Nadhir itulah yang bertanggung jawab dunia akhirat. Jadi sebenarnya yang paling berat adalah nadhir. Kenapa? Ketika aset itu diamanahkan, misalkan ibu mewakafkan rumah kepada kami, kepada nadhir, maka setelah itu tanggung jawab ibu, hisab ibu di hadapan Allah itu sudah selesai. Kenapa? Dialihkan kepada kami, kepada nadhir. Nah, nadhir punya tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, mengadministrasikan, mengembangkan, dan lain sebagainya. Itu ada dalam undang-undang kewajiban nadhir terhadap aset wakaf. Kalau ternyata nadhir tidak bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dan itu sudah disepakati, misalkan saya mewakafkan ini untuk sekolah, ternyata nadhir tidak mampu untuk menjalankan amanah wakif itu dengan sebaik-baiknya, maka wakif boleh menyampaikan kepada Badan Wakaf Indonesia ataupun pengadilan KUA bahwa ternyata aset yang saya wakafkan kepada nadhir A itu tidak dijalankan sesuai dengan akad, maka saya akan alihkan kepada nadhir yang lainnya. Nanti ada pengajuan pengalihan kepada nadhir yang lainnya kalau ternyata nadhir tersebut tidak bisa menjalankan sesuai dengan akad amanah dari wakif tersebut. Jadi
aturannya akan seperti itu. Bagaimana kalau kegiatan di sana itu digunakan untuk melakukan ataupun kegiatan-kegiatan yang di situ tidak menjadi bagian yang disunahkan oleh Rasul, ya banyak hal-hal yang memang perlu kita pelajari secara mendalam ya. Jadi rambu-rambunya adalah apakah nadir itu menjalankan amanah dari wakif ataupun tidak. Kalau nadir itu tidak bisa menjalankan amanah dari wakif dengan baik, maka wakif diperbolehkan untuk mengalihkan kepada nadir yang lainnya. Saya yakin ketika seseorang diberi amanah sebagai nadir, ya sudah mengikuti pelatihan nadir karena ada sertifikasinya, ada yang memang harus dilakukan oleh seorang nadir, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Insya Allah amanah itu akan dijaga dengan sebaik-baiknya. Tetapi tadi Bu ya, kalau ternyata nadir tidak bisa menjalankan amanah dari wakif dengan sebaik-baiknya, maka wakif boleh mengalihkan kepada nadir yang lainnya, insya Allah. Itu barangkali Pak Dodi ada yang ingin ditambahkan terkait dengan hal ini? Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz di chat. Oh iya, iya. Ada dari Pak Suranto Neo Siva. Assalamualaikum Ustaz, apakah melepas tanah untuk jalan umum juga termasuk amalan wakaf gitu Ustaz? Gitu. Ya, jadi tentu saja kalau wakaf itu kan ada akad yang dibangun. Jadi ketika misalkan saya mewakafkan tanah ini untuk jalan raya, maka statusnya dari mulai akad itu disampaikan, ijab kabul bahwa saya mewakafkan, berarti jalan itu statusnya adalah wakaf. Ya, berarti tidak bisa dijual karena Pak statusnya adalah wakaf. Tapi kalau saya ngasih, bahasanya ngasih ya, saya ngasih tanah ini untuk jalan, berarti akadnya bukan wakaf. Kalau yang namanya ngasih, ya terserah kepada yang ngasih. Kalau yang ngasihnya nanti dipakai, oh ternyata ini tidak cocok di sini, dipindahkan ke sana, dijual dan lain sebagainya, akan kembali kepada yang kebijakan ataupun keputusan kepada yang ngasih. Makanya akad ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi kalau niatnya adalah untuk wakaf, maka dari mulai akad itu disampaikan ijab kabul bahwa saya mewakafkan tanah saya ini untuk jalan raya, maka sampai kapanpun itu aset tersebut statusnya adalah status wakaf. Tapi kalau saya menghibahkan tanah ini untuk jalan raya, maka statusnya hibah. Yang namanya hibah itu kan ketentuannya itu berbeda dengan wakaf. Kalau wakaf itu tidak boleh dijual, kalau hibah boleh dijual, kan begitu. Jadi konsekuensi kan sampai ke arah sana. Kalau wakaf tidak bisa dijual, tapi kalau hibah boleh dijual, tergantung kepada yang menerima hibah. Kalau yang menerima hibah itu menjual, secara hukum boleh dijual. Karena Pak itu akadnya adalah hibah. Gitu. Siap Ustaz, ini atur nuhun Ustaz, atur nuhun. Ada ya, lagi Ustaz, Pak yang ingin disampaikan? Tinggal beberapa kalau menit. Saya sih wakaf ini memang menjadi hal yang mungkin literasinya masih sangat minim ya Ustaz ya di kalangan masyarakat kita. Kayaknya kita nanti akan mencoba membuat kurikulum literasi ya Ustaz, mau melalui media sosial juga, begitu mungkin dengan media sosial Darut Tauhid. Insya Allah kita akan banyak membahas tentang literasi tentang wakaf, salah satunya Ustaz. Begitu Ustaz. Ya, ya, betul Pak Dodi. Jadi banyak hal yang memang perlu kita kaji, kita perdalam ya, edukasi tentang masalah wakaf ini, karena belum semua nadir juga mendapatkan pembelajaran ilmu, edukasi, ya, sertifikasi terkait dengan wakaf. Jadi ini PR bersama tentu saja. Tadi ini juga ada pertanyaan bagaimana kalau aset wakaf tersebut ada masalah antara wakif dengan nadir. Sebenarnya kalau di situ ada permasalahan antara wakif dengan nadir, kan ada jalan tengah, yaitu kita dimediasi oleh BWI ataupun oleh KUA. Di sana kan nanti akan ditanya, misalkan dulu aset tersebut akadnya apa, wakaf,
akad wakafnya untuk apa, kan itu sudah spesifik. Oh, wakafnya untuk A misalkan saja. Ketika nadir tidak bisa menjalankan sesuai dengan akad yang ijab qabul saat akad saat itu, maka ya secara otomatis wakif punya kewenangan ya untuk mengalihkan kepada nadir yang lainnya. Jadi ini pertanyaan dari Ibu siapa yang terakhir ini, saya kira ketika terjadi kurang sepahaman antara wakif dengan nadir, duduk bersama dimediasi oleh ya dalam hal ini apakah BWI ataupun KUA, sehingga nanti di situ ada solusi yang terbaik. Salah satunya tadi ketika ternyata aset wakaf itu tidak digunakan sesuai dengan akad di awal, maka ya nanti di situ akan diputuskan bahwa apakah nadir siap untuk menjalankan amanah sesuai dengan akadnya wakif ataupun tidak. Kalau tidak, ya bisa jadi diputuskan untuk dialihkan kepada nadir yang lainnya, ataupun wakif merubah akadnya. Ya sudah, kalau begitu, kalau memang tidak mampu untuk menjalankan sesuai dengan akad saya dulu dengan keluarga dan sekarang bisa melaksanakan misalkan untuk kegiatan sudahlah, saya sebagai wakif memperbolehkan merubah akad yang dulunya misalkan untuk sekolah digunakan untuk masjid. Kenapa? Karena kebutuhan hari ini ternyata di situ bukan untuk sekolah tapi untuk masjid misalkan saja. Jadi ada win-win solution, insya Allah nanti pendekatan adalah pendekatan dengan musyawarah. Tidak terasa Pak Dodi, tinggal 1 menit lagi. Mudah-mudahan ya ini menjadi jalan, ya menjadi wasilah, ya setiap aset wakaf yang diamanahkan kepada kita dari Bapak Ibu sekalian bisa dikelola dengan sebaik-baiknya dan menjadi jalan manfaat untuk sebanyak-banyaknya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan program yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi bisa disupport bersama-sama. Yuk kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi jalan terbangunnya rumah-rumah Allah, dan insya Allah sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul, membana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan baginya, bagi kita, rumah di dalam surga. Mudah-mudahan syariat kita berwakaf untuk pembangunan masjid ini, Allah kelak akan mengumpulkan kita bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, terima kasih Pak Dodi, terima kasih semuanya yang ikut melalui Zoom dan yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi ladang kita mendapatkan ilmu dan ladang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Dodi dan Bapak Ibu yang baik. Terima kasih semuanya. Ustadz mau nanya boleh sebentar Ustadz? Halo. Boleh. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.